Rumah bersejarah Inggit Garnasih terletak di Jalan Ciatel nomor 8 Bandung yang kini telah berganti nama menjadi Jalan Inggit Garnasih sebagai wujud penghormatan kepada seorang perempuan yang ikut merintis kemerdekaan Indonesia, tidak lain yakni Inggit Garnasih itu sendiri. Kini, bangunan bersejarah ini telah menjadi bangunan cagar budaya sesuai Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Rumah ini menjadi saksi perjuangan Soekarno untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia sebelum Soekarno dan Inggit Garnasih dibuang ke Ende, Flores, maupun Bengkulu. Di rumah ini pula Soekarno sering melakukan pertemuan dan diskusi dengan kawan-kawannya. Rumah ini pula menjadi saksi terbentuknya PNI pada 4 Juli 1927, Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, dan Partindo pada 29 April 1931 sebagai ganti dari PNI. Bagi para pelopor kemerdekaan seperti Suyudi, Agus Salim, Ki Hajar Dewantoro, Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Mas Mansur, Hatta, Muhammad Yamin, Otto Iskandar-Dinata, Dr. Sutomo, dan lainnya, tempat ini menjadi dapur tempat berkumpulnya ide dan gagasan demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan bagi negara Indonesia. Bahkan ketika Soekarno dimasukkan ke dalam penjara Bancai dan Sukamiskin, rumah ini menjadi saksi perjuangan dari Inggit Garnasih yang berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan Soekarno di penjara dengan cara menjahit baju, menjual kutang, bedak, rokok, dan menjadi agen sabun dan cangkul walaupun kecil-kecilan. Rumah ini ditinggali oleh Inggit Garnasih dan Soekarno sejak tahun 1926 sampai dengan pertengahan 1934 yang saat itu masih berbentuk rumah panggung. Ketika agresi militer Belanda 1 dan 2 berkecamuk, yang melahirkan istilah Bandung Lautan Api, Inggit bersama anak cucunya mengungsi ke Banjaran, lalu ke Leles Garut. Ketika itu, Soekarno dan Inggit telah bercerai. Pada tahun 1949, Inggit berkeinginan memiliki rumah sendiri seperti dulu. Singkat cerita, menantu Inggit bersama rekannya menghimpun dana dan membangun sebuah rumah menggunakan tanah yang sama dengan rumah Inggit dahulu. Pada 1951, rumah bergaya Belanda ini pun selesai. Inggit menetap di sana seorang diri bersama anak cucunya sampai akhir menutup matanya. Rumah ini hanya berjarak 500 meter dari Monumen Bandung Lautan Api. Bangunan ini berukuran 270 meter persegi, terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang baca, 1 ruang keluarga, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 ruang serbaguna, teras, dan taman belakang. Di rumah ini, terdapat foto Inggit Garnasih, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Ada juga replika batu pipisan yang seringkali Inggit Garnasih gunakan untuk membuat bedak. Ada juga replika surat kawin, piagam penghargaan, sebuah lampu gembrong, dan tentunya ada banyak media informasi yang berupa tulisan.
bukan hanya sekedar tentang sejarah rumah ini. Di sini juga tertulis kisah Inggit Garnasih semasa hidup. Kisah perjuangan yang mengharukan, yang membuat hati yang membacanya akan bergetar. Kisah yang jujur dalam semasa bangku sekolah belum pernah saya ketahui sebelumnya. Antara lain, kisah Cinta Soekarno yang terpaut 13 tahun lebih muda dari Inggit, serta kisah perceraian Soekarno dan Inggit. Semua tertulis secara sistematis di sini. Dan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, komentar bila ada kekurangan atau requestan tempat selanjutnya, like bila dirasa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe untuk menantikan video lainnya.